Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Farid Ardiansah selaku dosen pengampu mata kuliah etika profesi serta teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu meskipun secara daring. Baik, langsung saja. Di sini saya Siti Rohmawati, NIM 1801211000077 akan menjelaskan tentang sejarah etika di Indonesia dan dunia. Kata etika berasal dari dua kata Yunani yang hampir sama bunyinya, namun berbeda artinya. Yang pertama itu berasal dari kata ethos yang berarti kebiasaan atau adat, sedangkan yang kedua dari kata etos juga yang artinya perasaan batin dan kecenderungan batin yang mendorong manusia dalam perilakunya. Dalam bahasa Indonesia, kata etika ini kurang begitu populer dan jarang dipergunakan. Istilah etika lebih sering dipergunakan dalam kalangan terpelajar. Etika sering diidentikan dengan moral atau moralitas. Selain itu, etika bisa disebut sebagai ilmu tentang baik dan buruk, atau kata lainnya ialah teori tentang nilai. Dalam Islam, teori nilai mengenal 5 kategori baik buruk, yaitu baik sekali, baik, netral, buruk, dan buruk sekali. Nilai ditentukan oleh Tuhan, karena Tuhan adalah Maha Suci yang bebas dari noda apapun sejenisnya. Tetapi tujuan etika itu sendiri ialah bagaimana mengungkap perbedaan kebaikan dan keburukan sejelas-jelasnya, sehingga mendorong manusia terus melangkah pada kebaikan. Yang selanjutnya yaitu perkembangan etika dari masa ke masa. Yang pertama yaitu etika periode Yunani. Franz Leno mengatakan bahwa secara historis etika sebagai usaha filsafat lahir dari keambrukan tatanan moral di lingkungan kebudayaan Yunani 2500 tahun lalu. Karena pandangan-pandangan lama tentang baik dan buruk tidak lagi dipercaya, para filosof mempertanyakan kembali norma-norma dasar bagi kelakuan manusia. Yunani menjadi tempat pertama kali disusunnya cara-cara hidup yang baik ke dalam suatu sistem dan dilakukan penyelidikan tentang soal tersebut sebagai bagian filsafat. Jejak pertama sebuah etika muncul di kalangan murid Pythagoras. Ia lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Samos di Asia Kecil Barat dan kemudian pindah ke daerah Yunani di Italia Selatan. Plato tidak menulis tentang etika. Buku etika pertama ditulis oleh Aristoteles. Namun dalam banyak dialog, Plato terdapat uraian-uraian bernada etika. Itulah sebabnya kita dapat merekonstruksi pikiran-pikiran Plato tentang hidup yang baik. Intuisi dari Plato tentang hidup yang baik itu mempengaruhi filsafat dan juga kerohanian di Barat selama 2000 tahun. Setelah Aristoteles, Epikuros adalah tokoh yang berpengaruh dalam filsafat etika. Ia mendirikan sekolah filsafat di Athena dengan nama Epikureanisme. Akan menjadi salah satu aliran besar filsafat Yunani pasca Aristoteles. Beda dengan Plato dan Aristoteles, berbeda juga dengan Stoa, Epikuros dan murid-muridnya tidak berminat memikirkan apalagi masuk ke bidang politik. Ciri khas filsafat Epikuros adalah penarikan diri dari hidup ramai. Semboyannya adalah hidup dalam kesembunyian. Etika Epikurean bersifat privatistik. Yang dicari adalah kebahagiaan pribadi.
Selanjutnya adalah etika abad pertengahan. Pada abad pertengahan, etika bisa dikatakan dianiaya oleh gereja. Pada saat itu gereja memerangi filsafat Yunani dan Romawi dan menentang penyiaran ilmu dan kebudayaan kuno. Gereja berkeyakinan bahwa kenyataan hakikat telah diterima dari wahyu dan apa yang terkandung dan diajarkan oleh wahyu adalah benar. Jadi manusia tidak perlu lagi bersusah-susah menyelidiki tentang kebenaran hakikat karena semuanya telah diatur oleh Tuhan. Ahli-ahli filsafat etika yang lahir pada masa itu adalah panduan dari ajaran Yunani dan ajaran Nasrani. Di antara mereka yang termasyhur adalah Abelard, seorang ahli filsafat dari Prancis, dan Thomas Aquinas, seorang ahli filsafat agama dari Italia. Selanjutnya yaitu etika periode bangsa Arab. Bangsa Arab pada zaman jahiliyah tidak mempunyai ahli-ahli filsafat yang mengajak kepada aliran atau paham tertentu sebagaimana Yunani seperti Epicurus, Zeno, Plato, dan Aristoteles. Hal itu terjadi karena penyidikan ilmu tidak terjadi kecuali di negara yang sudah maju. Waktu itu bangsa Arab hanya memiliki ahli-ahli hikmat dan sebagian ahli syair yang memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, mendorong menuju keutamaan dan menjauhkan diri dari kerendahan yang terkenal pada zaman mereka. Namun sejak kedatangan Islam, agama yang mengajak kepada orang-orang untuk percaya kepada Allah, sumber segala sesuatu di seluruh alam, Allah memberikan jalan kepada manusia, jalan yang harus diseberangi. Jadi, bangsa Arab pada masa itu telah puas mengambil etika dari agama dan tidak merasa butuh untuk menyelidiki mengenai dasar baik dan buruk. Oleh karena itu, agama banyak menjadi dasar buku-buku yang dilukiskan di dalam etika, seperti buku karya Al-Ghazali dan Al-Mawardi. Penyidik bangsa Arab yang terbesar mengenai etika adalah Ibnu Maskawih yang wafat pada 421 Hijriah. Dia mencampurkan ajaran Plato, Aristoteles, Galenus dengan ajaran Islam. Ajaran Aristoteles banyak termasuk dalam penyelidikan tentang jiwa. Yang terakhir yaitu etika periode abad modern. Pada akhir abad 15, Eropa mulai bangkit. Ahli pengetahuan mulai menyuburkan filsafat kuno. Begitu juga dengan Italia, lalu berkembang ke seluruh Eropa. Pada masa ini, segala sesuatu dikecam dan diselidiki, sehingga tegaklah kemerdekaan berpikir dan mulai melihat segala sesuatu dengan pandangan baru dan mempertimbangkannya dengan ukuran yang baru. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.